Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 sintaksis dari Rambut C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu metode atau cara untuk memperdalam materi mengenai sintaksis. Nah, di sini ada sebuah hal atau suatu perangkat yang akan kami tawarkan dalam menganalisis pola umum dalam kalimat SPOK atau dalam fungsi sintaksis. Dan ini ialah perangkat yang kami tawarkan. Jadi sebelum itu perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam pola umum fungsi sintaksis, di mana di situ terdapat SPO memiliki beberapa pola. Yang pertama dari kalimat aktif itu memiliki 3 buah pola yang umum, SP, SPO, dan OSP. Lalu di kalimat pasif sendiri ada 4, yaitu ada SP, SPO, SOP, dan juga PSO. Nah, dari ke-7 pola yang ada ini merupakan pola yang sudah kami verifikasi dan juga sudah kami cek kebenarannya baik secara gramatikal dan juga leksikal. Dan di sini dari beberapa kalimat yang telah kami uji itu dapat diterima secara logika kalimatnya. Lalu sebelum kita lanjut ke permainan, kita harus menghafal dulu pola umum yang ada dalam fungsi sintaksis SPOI ini. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melakukan permainan yang ada. Jadi di sini ada sebuah tabel untuk pola permainannya atau mekanisme permainannya itu hampir sama dengan permainan EOS SOS. Di sini kita menggunakan 3 buah huruf yaitu SPO. Sebelum itu kita perlu menjelaskan dulu tabel yang ada. Jadi sebelumnya teman-teman bisa mengabaikan dulu ke huruf-huruf yang ada di sini. Anggap saja ini tabelnya kosong, belum ditulis sama sekali. Tapi kalau kita mau menjelaskan dari awal itu akan menyita banyak waktu. Maka dari itu kita menjelaskan dari tengah-tengah saja. Nah, di sini ada 2 bagan. Yang pertama bagan kiri dan kanan. Jadi yang kiri itu ialah bagan untuk kalimat aktif. Jadi pola-pola kalimat aktif itu kita aplikasikan di dalam bagan kiri, sedangkan di bagan kanan itu untuk kalimat pasifnya keempat ini. Jadi itu diaplikasikan di bagan kanan. Dan di sini ada garis pembatasnya. Jadi untuk permainannya kita nanti berganti-gantian dan perlu dicatat juga bahwa permainan ini dilakukan oleh 2 orang. Itu saya dan juga teman saya. Ya, langsung saja. Jadi yang pertama yang perlu kita tuliskan adalah subjek. Jadi polanya subjek dulu atau kita tulis sebagai S dari pemain pertama, kemudian dilanjut ke pemain kedua, lalu predikat itu ditulis dulu ke pemain pertama, lalu pemain kedua, lalu yang ketiga objek ditulis pemain pertama, lalu dilanjutkan oleh pemain kedua. Pola itu digunakan secara berulang dan juga harus berurutan. Misal di sini saya menulis subjek karena yang pertama ditulis itu ialah subjek. Tulisnya bebas, boleh di bagian kiri atau kanan, tidak harus dulu di bagian kanan ataupun di kiri. Contohnya saya tulis di sini subjek. Lalu teman saya menulis juga subjek bebas. Nah, setelah subjek apa teman-teman? Predikat, benar. Nah, kita tulis predikat bebas juga, predikatnya boleh di mana saja. Ini saya tulis predikat B. Lalu teman saya menulis, nah di situ setelah predikat kita tulis objek. Teman saya pun begitu, dia juga menuliskan objek atau O. Nah, di sini cara permainannya atau cara kita untuk memperoleh poin itu melakukan sebuah garis atau kita menggambar sebuah garis dari pola yang ada. Misal dari pola kalimat aktif di bagian kiri itu kita bisa menghubungkannya. Contohnya dalam kalimat aktif itu kan ada 3 buah pola yang boleh kita hubungkan seperti SPO, OSP, dan juga SP. Nah, di sini kan ada beberapa pola yang sudah bisa kita hubungkan. Contohnya ini SP kan sudah dapat diterima karena di bagian kiri sebagai kalimat aktif terdapat pola SP. Nah, kalau misal kita sudah berhasil membuat sebuah garis, maka kita boleh bermain lagi sampai kita tidak menemukan pola atau garis yang dapat kita hubungkan lagi seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kiri juga, sebelah kanan juga bisa SPO. Apakah bisa? Kita cek di kalimat pasif. SPO bisa teman-teman ini. Jadi dapat kita hubungkan juga sampai saya tidak punya bahan lagi untuk
menghubungkannya. Tapi kalau misal kita sudah tidak ada, kita balik lagi ke pola awal. Tadi kan kita terakhir sampai objek, maka dari itu kita balik lagi ke subjek. Saya menulis subjek, lalu teman saya menulis subjek juga. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada pertanyaan juga, kalau misal garisnya itu mengiris di garis pembatas ini, apakah nanti masuknya ke kalimat pasif atau aktif? Nah, di situ kita lihat dari awal garisnya. Misal kita lihat contoh di sini, ini kan SPO. SPO itu kan bisa masuk ke dalam pola kalimat aktif dan juga pasif. Nah, di sini perlu diingat juga bahwa polanya itu baik secara pola umum maupun pola inversi. Kita balik lagi ke sini, jadi ini kan bisa masuk ke aktif dan juga pasif. Nah, ini kan berhubung mulainya di kalimat aktif atau di bagian kiri, maka ini masuknya ke kalimat aktif seperti itu. Jadi kita tergantung dari mana mulainya terlebih dahulu. Nah, jadi setiap garis itu kita hitung sebagai satu poin. Kayak tadi saya sudah menggambar atau menghubungkan 3 garis dari pola yang ada, maka saya mendapatkan 3 poin seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman bertanya apakah garis yang dihubungkan itu boleh lurus atau boleh berkelok-kelok. Jawabannya bebas. Contohnya seperti ini kan tadi yang awalnya lurus lalu menyerong ke kanan, dan itu diperbolehkan. Jadi tidak hanya lurus ataupun berbentuk diagonal, horizontal ataupun vertikal, boleh dibuat yang berkelok-kelok juga seperti itu. Contohnya kalau misal ini mau kita hubungkan lagi, ini kan subjek, objek, predikat itu tidak bisa di dalam kalimat aktif karena memang ini di bagian aktif, hanya bisa di dalam kalimat pasif. Jadi ini kita telisik lagi apakah ini bisa kita hubungkan. Nah, ternyata jawabannya tidak di kelima fungsi sintaksis yang ada di dalam kotak ini seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kalimat aktif, polanya dan juga bagiannya seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat karena di sini kami menggunakan atau meluncurkan permainan ini untuk memperdalam ataupun sebagai sebuah bahan edukasi bagi teman-teman dalam mengingat dan mengetahui pola umum yang ada dalam fungsi sintaksis bahasa Indonesia. Jadi ke 7 pola ini harus teman-teman hafalkan dalam melakukan permainan yang kami luncurkan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.